Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Batas kesabaran seorang istri. Yang namanya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, suatu saat pasti pernah mendapatkan ujian. Betul? Betul. Siapakah di antara Anda yang selama hidup tidak pernah dapat ujian? Ngacung. Nggak ada. Semua pasti dapat. Cuman beda-beda. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Semua manusia diuji oleh Allah dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Masalah semua punya. Yang suaminya baik, istrinya centil, ada? Ada. Ngacung centil? Yang istrinya baik, suaminya ganjen, nggak boleh lihat jidat licin. Kalau lihat jidat licin nyosor, ada. Yang mana orangnya? Keluarga lain, suami baik, bini baik, anak pertama ngalawan ayah. Anak nuka dua, nuka hiji bener, nuka dua pika sebelun ayah. Yang kedua baik, yang ketiga ngerongrong ayah. Yang ketiga baik si bontot ngerujak hati. Pernah Anda makan rujak hati? Sakitnya di sini. Keluarga lain, suami istri, anak-anak semuanya baik, bapak kandung ngerongrong. Mak kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin. Semuanya baik, mertua nyebelin. Mertua baik, ipar nyebelin. Ipar baik, menantu minta dijitak. Tetangga, teman kerja selalu ada yang menyebalkan buat kita. Itu musibah. Kenapa musibah dikirim oleh Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kita. Siapakah di antara kita yang terbaik amalnya? Makanya Allah berikan ujian kepada kita dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Bukan dari orang jauh. Kalau dari orang jauh, bagaimana Allah menguji kita? Suami diuji dengan istri. Orang dekat apa orang jauh? Istri diuji sama suami, diuji sama anak. Semua yang bergesekan dengan kita untuk menguji kesabaran kita. Iman atau tidak. Sabar atau tidak. Orang yang sabar kalau ada musibah dia kembali kepada Allah. Saya berasal dari Allah dan dikembalikan kepada Allah. Yang namanya sabar seperti itu. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang yang beriman. Kalau mereka dapatkan kebahagiaan, keuntungan, kesenangan, mereka bersyukur kepada Allah. Syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar, sabar itu baik bagi mereka. Tuh, kalau kita orang beriman begitu. Masya Allah, sabar nggak boleh habis. Andai lihat dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, modalnya iman dulu loh. Hai orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang-orang yang beruntung. Modalnya iman, kemudian bertakwa. Sabar nggak boleh habis. Kita mah kadang-kadang jangankan sama orang lain, sama anak kandung dibilang sabarnya habis. Awalnya mah sabar ngadepin kamu, bandel banget jadi anak, lama-lama sabar mamah habis. Kata Allah dalam ayat ini, kalau yang sabarnya habis dia bukan orang beriman. Orang beriman sampai kapanpun sabar mereka tidak akan habis. Namun yang namanya sabar terbagi 4. Yang namanya sabar, yang pertama tabah hati, yang kedua menahan diri, yang ketiga menerima, yang keempat memaksa dan kewajiban. Kita lihat sebagai istri di rumah harus tabah hati. Suami sebelum nikah manis, cakep, ngomongnya menyejukkan.
Begitu menikah ternyata sabar, resiko ditanggung penumpang. Dulu kenapa mau kawin sama dia? Jangan menyesali keputusan yang sudah kita ambil. Makanya Islam mengajarkan sebelum kita ngambil keputusan istikharah dulu. Itu udah ketahuan satu. Kemudian yang namanya jadi istri, jadi suami dalam rumah tangga, kita harus menahan diri dari perbuatan yang dilarang. Jengkel sama suami, jangan maki-maki suami kepala keluarga. Bicarakan, dimusyawarahkan, mana yang Anda suka, mana yang tidak. Semua kan pasti dibicarakan mah enak. Kepala sama hitam pendapat berbeda-beda. Yang namanya saudara kandung aja beda-beda keinginan, betul nggak? Apalagi dua orang suami istri yang berlatar belakang berbeda, pendidikan yang berbeda, budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dikasih duitnya juga beda, ekonomi berbeda, disatuin, saling yang dibutuhkan. Sabar istri punya suami seperti itu. Suami sabar punya suami seperti ini. Jangan dia bilang awalnya gue sabar ngadepin laki gue, lama-lama gak sabar, ya salah lu ngapain milih dia. Sabar terus. Cuman memang kita ini manusia punya sifat berkeluh kesah. Al insanu khuliqa haluan wa idza masau saru jazuan wa idza masaul khairu manuan illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Sesungguhnya manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau dia punya kesenangan, dia berkeluh kesah, ngomong kemana-mana. Kalau dia punya kesenangan, dia diam 1000 bahasa, nggak pernah cerita sama orang. Kecuali orang sholat, orang yang sholatnya daim, senang, susah, nggak pernah cerita sama orang. Yuk, jangan sampai kita ada masalah dengan suami, ngomong kemana-mana, telan oleh kita. Sabar sampai mati, di situ adalah pahala kita. Digesek oleh Allah ujian dari orang terdekat, dari suami kita. Ista'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sobar dengan solat sebagai penolong kamu. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepada kalian, bersyukur dengan nikmatku, jangan kufur nikmat. Belum punya laki, pengen dikawinin, ngeluh mulu. Kapan lu syukurnya? Mikir.